Perkenalkan, nama saya Irfan Aziz Wisono dengan NIM A11 2021 137723. Saya dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan informasi akhir dari KI. Inilah PPT-nya yang berjudul optimalisasi chatbot dalam mengidentifikasi dan menangani gejala awal gangguan kesehatan mental. Beranggotakan Rizky Maulana Akbar sebagai ketua. Anggotanya ada Haider Muhammad Naufal, saya sendiri Francis Wisono, Nabil Dava As'ad Saputra, Rocky Yusuf Prabowo. Judul Chatbot Kesehatan Mental. Chatbot Kesehatan Mental adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna dengan memberikan respon yang relevan terhadap pertanyaan umum tentang kesehatan mental. Hal ini adalah solusi yang sederhana, cepat, dan dapat diakses untuk memberikan dukungan awal kepada mereka yang mungkin membutuhkan bantuan. Lalu tujuan utama dari chatbot ini adalah untuk memberikan panduan dan informasi dasar bagi pengguna yang mengalami tekanan emosional atau masalah kesehatan mental lainnya. Chatbot ini bertindak sebagai titik kontak pertama yang bisa memberikan respon langsung dan saran sederhana untuk membantu pengguna. Lalu ada struktur aplikasi. File utama yang digunakan index.html adalah fondasi dari antarmuka pengguna yang menampilkan elemen-elemen visual seperti kotak obrolan, tombol, dan input. Lalu yang kedua ada Fact.json untuk menyimpan data pertanyaan dan jawaban yang sering diajukan dalam format JSON untuk memudahkan pencarian. Lalu ada Script.js, berisi kode JavaScript yang mengendalikan interaksi pengguna, pengambilan data, dan penanganan logika respon chatbot. Lalu Index.html-nya, ini adalah header-nya, dan ini isinya dari chatbotnya. File.html, chatbot container adalah elemen pembungkus yang berisi seluruh elemen antarmuka chatbot. Header menampilkan logo dan judul chatbot, menciptakan tampilan yang ramah pengguna. Chat area adalah chat area utama untuk percakapan antara pengguna dan bot ditampilkan. Input area menyediakan input teks dan tombol untuk mengirim pesan. Lalu file fact.json adalah contoh pertanyaannya dan jawabannya. JSON adalah format data ringan yang digunakan untuk menyimpan pasangan kunci nilai. Setiap entry berisi pertanyaan umum dan jawaban terkait yang akan digunakan untuk menanggapi input pengguna. Data ini memudahkan pemeliharaan dan penambahan pertanyaan baru tanpa modifikasi kode utama. Script.js-nya di sini untuk memuat data fact dari file JSON. Script.js, fetch adalah fungsi JavaScript yang digunakan untuk mengambil data dari file eksternal. Setelah data fact.json berhasil dimuat, ia disimpan dalam variabel factData. Catch menangani kesalahan untuk memastikan aplikasi tetap berjalan meskipun data gagal dimuat. Script.js 2-nya di sini fungsi mencari jawaban berdasarkan fact. Fungsi find fact response memeriksa apakah pertanyaan pengguna cocok dengan salah satu pertanyaan dalam data fact. Jawaban yang sesuai dikembalikan sebagai respon chatbot. Algoritma ini menggunakan mencocokkan kata kunci sederhana yang dapat dikembangkan dengan teknik Natural Language Processing atau NLP. Lalu hasil chatbot. Persentase acak digunakan sebagai simulasi hasil, menambah elemen interaktif dan menyenangkan. Ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan algoritma analisis yang lebih kompleks untuk hasil yang lebih akurat. Selesai. Lalu saya akan menunjukkan file IPYMP-nya.
coba dulu import JSON untuk muat file dari JSON. JSON terlalu lama ya, langsung saja kita coba di sini. Jadi di bawahnya ada fungsi itu menggunakan jawaban berdasarkan input pengguna. Question answer. Jika tidak ada pertanyaan cocok, bahkan jawabannya maaf saya tidak mendengar Anda. Ini adalah untuk menyimpan record percakapan. Lalu ini adalah fungsi utama chatbotnya. Kita coba tanya, ini adalah isi dari foto JSON-nya. Kita coba pertanyaan yang kedua ini, kenapa saya sering merasa kesepian? Ya, cobalah tidur yang cukup dan atur jadwal untuk istirahat di tengah kesibukan. Lalu ini untuk webnya seperti ini, chatbot kesehatan mental, fitur-fiturnya tadi. Ini adalah box untuk chatnya. Kita coba pertanyaan seperti tadi. Kita coba pertanyaan ketiga, saya merasa mudah marah, kenapa ya? Bisa terjadi stres, frustasi, cobalah untuk melakukan sejenak untuk menenangkan diri. Kita coba yang lainnya, saya merasa tidak ada yang mengerti saya, bagaimana menghadapinya? Coba untuk bicara dengan seorang yang bisa Anda percaya dan jelaskan pesan Anda. Jadi seperti itu. Presentasi kesehatan mental 100%. Baik, itu saja dari saya. Mungkin maaf jika salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.